Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Nisa Septiana dengan NPM 25782050. Saya dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan membuat sebuah hands-on video tentang lab 14, yaitu Client App and Final Integration. Yang dimana di sini kita disuruh untuk melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories dan melakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil ngejelasin dan nunjukin bukti yang diminta secara lengkap. Oke, di sini ada user story. User story-nya yang harus kita lakukan itu ada 12. Kita lanjut aja. Yang pertama di sini kita disuruh ini dihapus dulu. Jadi di sini yang pertama user story-nya yaitu flash database dan auto seeding verification, yang dimana kita disuruh buat menghapus atau mastiin file database itu belum ada di folder, lalu ngejalanin server flash. Jadi hasil yang diharapin itu tuh file database dan data dummy itu otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, terus menandakan fungsi db create all dan sheet database sukses mengeksekusi data dummy awal. Kita mulai aja. Di sini sebenarnya di sini nih kalau mau ngapus database ini harus manual, karena kalau pakai perintah del database .db itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kita coba aja. Nah, jadi kalau file, jadi kan di dalam folder instance ini di sini. Instance ini kan tadi di dalamnya ada database kan, ada ininya. Tadi sebelumnya kan udah dihapus. Nah, pas udah dihapus, terus kita jalan lagi, dia tuh bakal munculin lagi seeding selesai. Tapi kalau misalkan folder itu masih ada, dia tulisannya tuh data udah ada kayak gitu. Oke. Berarti yang ini berhasil, tapi dengan cara manual. Saya nggak tahu ini tuh bisa dianggap berhasil atau enggak, tapi saya anggap ini berhasil. Kemudian di user story 2, penolakan akses akun tidak terdaftar, dimana kita ngejalanin client app, terus kita nyoba login pakai password sama username yang salah atau yang tidak terdaftar. Dia harus nampilin pesan error atau respon kode 401. Oke, kita coba aja di client app. Kita coba kita coba login. Misalnya saya mau masukin admin ganteng. Nomornya 123. Nah, di sini di sini saya udah masukin username sama password yang nggak terdaftar. Jadi server itu nolak dan klien itu nampilin pesan login gagal. Coba cek password atau username. Nah, ini tuh udah nunjukin validasi kredensialnya itu berjalan dengan baik. Kita keluar. Kemudian selanjutnya ini berarti berhasil ya? Berhasil. Terus ke user story 3, login sukses dan token saving. Login sebagai role viewer, hasil dari seeding. Login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama, mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Oke. Di sini kita di app ini kita
sabar. Klien ya, apa itu? Di sini kita login, tapi login viewer. Di sini saya kasih apa namanya, username yang terdaftarnya viewer 25782050, passwordnya viewer. Nah, di sini saya udah login sebagai viewer. Nah, role viewer ini udah muncul di menu. Nah, lalu saya log out. Mana? Loh. Oh iya nih, benar. Maaf. Kita log out. Jadi kalau viewer tuh pakainya 167 dah. Terus di sini saya bakal login admin. Sebenarnya sama aja, cuma dibedain depannya doang. Admin 258 admin 123. Nah, ini ya, nih. Jadi di role admin ini muncul dengan pilihan menu yang lebih banyak. Nah, hak akses berbasis role ini udah berhasil diimplementasikan. Kalau tadi kan viewer itu cuman bisa ngeakses yang 1, 6, sama 7. Nah, kalau admin itu tuh bisa ngeakses semuanya. Gitu. Berarti, berapa sih tadi 3 ya? Ya, 3 ini berarti berhasil. Ini nggak bisa di checklist tau. Apa emang nggak bisa ya? Ya udah deh. Kita lanjut nomor 4. User story 4. Jadi user story 4 ini kita hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif, kita disuruh memilih menu View All Notes. Client app berhasil menampilkan tabel note perangkat yang rapi, data dari hasil seeding, dan terminal server flash mencatat log masuk HTTP get notes npm 200. Oke, kita ke sini, kita pilih yang view all device. Kita cek semua perangkatnya. Nah, ini perangkat kita. Oh, tadi apa sih? Oh, viewer ya. Ini admin. Maaf. Harusnya viewer, guys. 2582050. Harusnya login viewer. Kenapa jadi admin, Pak? Oke. Salah ya tadi. Ini kita pilih nomor 1. Sebenarnya sama aja sih. Cuman kan ini kita disuruhnya untuk login di viewer kan. Nah, data perangkat dari seeding ini muncul dalam bentuk tabel yang rapi. Jadi viewer itu dapat melihat data, tapi dia tuh nggak bisa manipulasi. Seperti itu. Oke. Berarti ini lolos. Berhasil. Kemudian di user story 5 itu ada pemblokiran aksi manipulasi viewer. Kita masih pakai akun yang viewer dan kita maksa milih
menu control node untuk mengubah status perangkat. Jadi client app itu nampilin pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Jadi terminal server itu nyatet log masuk HTTP put. Oh iya, tadi kita belum ngecek yang di sini ya. Nah, ini guys, udah muncul. Sesuai ya sama yang di sini 200. Kemudian nyatet log masuk, akun viewer terbukti gagal manipulasi data. Oke, jadi di nomor 5 ini kita masih di viewer. Wait, maafin bu tadi agak sedikit ngeblank, tapi sama sekali nggak ada yang saya ganti, dan ini juga masih yang tadi. Ternyata nggak ada, emang nggak ada nomor 2 nya, cuman ngeblank sih tadi. Dan apa ini namanya? Dan jadi kan di sini tadi dia mau narobos masuk kan, kalau kita pilih nomor 2 nih misal. Nah, pilihan tidak valid, berarti kan dia error kan? Error karena yang bisa akses nomor 2 ini cuma si admin. Kayak gitu. Berarti yang ini mana? 403. Sepertinya ini gagal deh. Ini gagal karena dia nggak muncul. Ya udah, kita lanjut ke yang is 6, yaitu session management, logout, and token clearing. Memilih menu logout pada client app. Jadi client app langsung melempar user kembali ke menu awal dan membuktikan token JWT di dalam variabel variabel memori lokal telah terhapus bersih. Kita tetap di sini. Kita logout dulu. Di situ di menu awal kita pilih yang keluar. Nah, ini udah keluar dari aplikasi. Jadi klien pas kita logout, klien itu ke menu utama. Nah, terus token itu udah dihapus dari memori. Ini tuh ngebuktiin bahwa session management itu berjalan dengan benar. Berarti yang ini berhasil. Kemudian dilanjut user story 7, login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil seeding. Yang diharapkan itu login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses menu administrator jaringan terbuka. Berarti di sini kita login. Oh, ini kita klien app dulu kan. Kita login admin, passwordnya min 123. Nah, di sini muncul role admin dengan menu lengkap, ada view all device, add device tapi hanya untuk admin, delete device hanya untuk admin, send task itu untuk admin, view logs itu untuk admin, view task dan logout. Seperti itu. Oke. Berarti ini berhasil. Kemudian
eksekusi kontrol perangkat jaringan, di mana kita memilih menu control node, masukkan ID nomor 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Client app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk HTTP put nodes npm /1 200. Untuk user story nomor 8 ini kita berarti pakai Postman, ya gak sih? Ini yang kemarin guys, ini yang lalu-lalu tapi belum kehapus. Oke, berarti kan kita ngulang dari awal. Kita pakai post http (5050). Jadi 5050 ini diambil dari npm. Oh, salah. Harusnya login 25782050. Login. Oke. Bisa di sini kita pilih body. Jadi bodinya itu surname-nya tadi admin 25782050. Di situ masukin passwordnya ini. Bisa gini gak sih? Kayak gini ya. Sorry. Salah. Gini sih. Gini kah? Nah, ini dia udah muncul tokennya. Kita salin tokennya, tapi yang tokennya aja. Jadi ini tanda kutip ini nih jangan sampai kenaan, karena nanti ngulang lagi. Kita salin. Ini. Terus selanjutnya ini tambahin aja lah ya. Ini put mana? Ini kan
sih? Booktab ya. Ininya 1. Kita masukin nih token kita tadi di sini. Ini yang bearer token. Ganti. Oke. Bodinya juga jangan lupa diisi. Nih. Host name. Oh, udah ada ternyata. Ini IP address. Oh, udah ada juga. Terus device type, tipe device itu router, kan ini router Polinela ACID. Udah. Di sini statusnya maintenance ya, itu pokoknya. Oke, habis itu kita send. Nah, di sini udah muncul nih dia server ini tuh bakal ngerespon 200 oke. Jadi status device-nya ini udah berhasil diubah kayak gitu. Coba ya, ini tadi apa nih? Nomor lupa ya tadi. Kita coba ya. Oh, ini nih. Ini nih yang tadi nih. Seperti itu. Berarti ini berhasil juga. Terus untuk yang ke-9 itu pembuktian otomatisasi audit trail. Memilih menu view system logs pada client app. Muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di user story 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update note pada perangkat tersebut. Oke. Sini kita pilih yang nomor 5, yaitu view logs. Nah, di sini tabel log itu nampilin semua aktivitas termasuk update device. Nih, update device yang tadi udah kita lakuin di Postman. Nah, audit trailnya berarti berfungsi dengan baik. Seperti itu. Berarti ini berhasil. Oke. Sesi nomor 10. Pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu view note telemetri, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari user story 8. Hasil diharapkan client app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak perangkat sedang dalam masa perawatan maintenance. Oke. Ini tadi nomor berapa? Loh. Oh. Ya, udah. 10 ya, udah nomor 10. Nomor 10. Ini kita masih login admin. Di sini kita disuruh pilih nomor 6. View task. Lalu enter. Nah, di sini kita masukin ID device. Nah, ID device ini nih wajib angka. Katanya kita disuruh masukin angka 1 yang sedang maintenance. Nah, di sini server nolak dengan 403 forbidden. Jadi klien itu nampilin access denied, device is under maintenance. Jadi proteksi maintenance itu sudah berhasil. Berarti ini
Berarti ini berhasil. Terus kita ke nomor 11. Simulasi server crash atau jaringan putus. Biarkan CLI dari client app tetap nyala, mahasiswa berpindah ke terminal server flash lalu mematikan server secara paksa atau CTRL-C. Kemudian kembali ke client app dan pilih menu view all device. Hasil yang diharapkan itu client app nggak boleh crash atau keluar dengan error traceback Python. Blok try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Oke, berarti kita kesini dulu kan. Yang ini kita matiin dulu. Nah, udah. Habis itu di client kita pilih yang nomor 1. View all device. Ini berhasil ya. Gagal connect ke server. Coba pastikan servermu berjalan. Ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Berarti blok try except kita tuh udah sukses nangkap connection errornya dan nampilin pesan gagal tadi tuh. Oke, habis itu last one. Last recovery dan reconnection system. Jalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa merestart client app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Client app secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto recover ke server yang baru nyala dan nampilin data tabel inventaris secara normal. Berarti di sini kita disuruh jalanin yang app lagi. Nah, nih data udah ada. Terus di di terminal client kita pilih yang nomor 1 lagi. Ini dia. Pas udah server udah saya hidupin lagi dan tanpa ngereset client, terus saya pilih nomor 1 yaitu view all device. Client ini langsung terhubung lagi dan nampilin data perangkat yang ada. Nah, auto recovery berarti berhasil. Ini ya, ini udah muncul. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, oh ya, sorry. Berarti yang ini berhasil, ini juga berhasil. Nggak tahu ini kenapa ya nggak bisa dicentang. Apa emang nggak bisa dicentang? Nggak tahu. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang atau ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.